Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriskar Arum dari kelas TI 24 akan menjelaskan teori jaringan mengenai proyek pembangunan gedung menggunakan metode CPM. Metode Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan dalam manajemen proyek untuk menemukan durasi penyelesaian proyek dan mengidentifikasi jalur krisis agar proyek dapat berjalan lebih efisiensi. Selanjutnya, di sini terdapat tabel jaringan kerja di mana terdapat kegiatan-kegiatan bertahap seperti persiapan proyek, kerjaan fondasi, slope, sampai akhirnya ke finishing diberikan kode pada setiap tahapnya. Persiapan proyek diberikan kode A, pekerjaan fondasi kode B, dan kegiatan terdahulunya A. Kita bisa melihat di gambaran jaringan kerja, di mana tahapan 1 terhubung dengan tahapan 2. Tahapan 2 terbagi dengan tahapan B dan C, di mana tahapan B dan C bisa dimulai jika tahapan A sudah selesai. Di sini terdapat diagram WKC atau waktu kejadian paling cepat dihitung dari arah sebelah kiri, dari kiri ke kanan, untuk mengetahui waktu tercepat suatu kejadian bisa terjadi. Di mana di sini pada kejadian pertama terdapat angka 0. Angka 0 ini disebut dengan WMC. WMC itu waktu mulai paling cepat. Dan angka 2 yang terdapat di jalur kedua ini adalah WSC, di mana WSC adalah waktu selesai paling cepat. Untuk menghitung WKC dalam setiap proses, kita hanya perlu menjumlahkan di mana waktu pada setiap proses. Contohnya seperti dalam kode A ini memiliki waktu, di mana dalam kode A ini memiliki waktu 2 minggu. Kode B bisa dilakukan jika sudah selesai dengan kode A dan kita tinggal menjumlahkan. Untuk menghitung WKC, kita hanya perlu menjumlahkan waktu yang terdapat pada setiap kode. Di mana yang kita bahas sebelumnya, bahwa proses B bisa dilakukan jika proses A sudah selesai. Jika proses A sudah selesai, waktu angka 2 di tahapan proses 2 ini hanya perlu dijumlahkan dengan waktu 3 minggu yang terdapat di kode B. Di mana di proses ketiga menghasilkan waktu 5 minggu. Waktu 5 minggu ini dihasilkan dari waktu yang ada di proses A dan proses B. Pada perhitungan WKC, jika ada lebih dari satu jalur menuju satu node, maka diambil nilai terbesar atau nilai maksimum karena harus menunggu semua aktivitas selesai. Contohnya terdapat pada ke-6, terdapat 2 jalur masuk, yaitu dari jalur E dan jalur F. Karena harus menunggu semua aktivitas selesai, maka diambil nilai terbesar. Di mana nilai terbesar yang kita ambil adalah dari jalur E. 10 ditambah dengan waktu 3 minggu yang terdapat pada kode E, yaitu menghasilkan 13 minggu, di mana node ke-6 ini menghasilkan waktu 13 minggu. Hingga pada akhirnya pada proses ke-7 atau proses G, kita menghasilkan waktu 14 minggu dari semua penjumlahan yang sudah kita jumlahkan dalam diagram WKC ini. Di sini terdapat tabel WKC hasil penjumlahan dari diagram yang sudah kita hitung sebelumnya. Di mana pada kegiatan A dan kode 1 dan 2 dengan waktu kegiatan 2 minggu menghasilkan WMC 0 dan WSC-nya 2. Diteruskan hingga tahap G pada kode 6 dan 7 memiliki waktu 1 minggu menghasilkan WMC 13 dan WSC 14. Selanjutnya, terdapat diagram WKL atau waktu kejadian paling lama. Dihitung dari kanan ke kiri. Sebaliknya dari perhitungan WKC yang tadi telah kita hitung. Untuk mengetahui batas waktu paling lambat tanpa menunda proyek. Dalam menghitung WKL, kita hanya perlu mengurangi hasil dari jumlah paling kanan. Karena tidak boleh menyebabkan keterlambatan, maka kita mengambil nilai paling kecil, di mana nilai paling kecil itu berarti ada di angka 2. Di sini terdapat tabel WKL hasil dari perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya pada diagram WKL. Berikutnya terdapat jalur kritis. Jalur kritis ada jalur yang semua node-nya memiliki slack sama dengan 0. Jalur kritis yang terdapat pada diagram ini adalah A, B, D, E, dan G. Jalur kritis bisa dikatakan sama jika WKC sama dengan WKL, atau nilai yang terdapat pada WKC atau WKL-nya adalah sama. Jalur kritis A, B, D,
E, dan G memiliki total durasi 14 minggu. Sedangkan jalur lain yaitu A, C, dan F memiliki total durasi 9 minggu. Karena memiliki waktu lebih pendek dan memiliki slack, jalur ini dinyatakan bukan jalur kritis. Ikut tabel jalur kritis yang dapat kita lihat di mana jalur tidak kritis terdapat pada kegiatan keempat, sisanya dinyatakan adalah jalur kritis. Kesimpulan akhir dari perhitungan WKC dan WKL diperoleh bahwa durasi proyek adalah 14 minggu dengan jalur kritisnya terdapat pada jalur A, B, D, E, dan G. Aktivitas pada jalur kritis harus diawasi secara ketat karena keterlambatan sedikit saja akan mempengaruhi keseluruhan proyek. Terima kasih.